sebelum saya mendalami dunia public speaking ini, awalnya saya adalah orang yang kalau dalam berbicara itu gagap gitu ya, terbata-bata, apalagi kalau misalnya dalam situasi panik. Kemampuan public speaking ini wajib untuk kita kuasai, untuk kita miliki, apalagi dalam dunia profesional, dalam dunia kerja gitu ya. Jadi pembicara itu harus cerdas dalam melakukan analisis audiens, ya minimal analisis psikologi dan demografi lah, supaya kita bisa lebih tahu kita berhadapan dengan siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bintang Kreator bersama saya Pak Reno. Yang pasti sedikit banyak di sini saya akan membahas tentang public speaking. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, dan share untuk mensupport channel YouTube Bintang Kreator dalam memproduksi atau membagikan gitu ya konten-konten seputar edukasi public speaking untuk Anda semua. Kalau kita berbicara tentang public speaking, banyak hal gitu yang bisa kita ulas di sini, terutama soal berbicara. Ya, kalau kita tahu ya, setiap orang pasti bisa berbicara, cuman hanya saja kemampuan untuk berbicara di depan umum dengan mudah dan menarik itu tidak semua bisa menguasai itu gitu, tidak punya kemampuan itu karena ada rasa grogi, rasa takut, nervous, takut salah dan segala macam gitu kan, yang membuat akhirnya orang berpikir dua kali untuk bisa tampil di depan umum gitu, berbicara di depan umum. Dan itu juga menjadi pengalaman saya dulu gitu, waktu sebelum saya mendalami dunia public speaking ini. Awalnya saya adalah orang yang kalau dalam berbicara itu gagap gitu ya, terbata-bata, apalagi kalau misalnya dalam situasi panik atau nervous atau lagi dalam tekanan dan segala macam, pasti akan susah dengan lancar berbicara, terbata-bata yang pasti, dan apa yang saya sampaikan juga biasanya itu berputar-putar, orang udah susah untuk mengerti. Nah, kemudian dengan banyak latihan dan segala macam, dan saya juga berpikir bahwa cara mudah untuk memperbaiki diri saya dan kekurangan saya ini adalah mungkin ada baiknya menjadi penyiar radio, karena waktu itu belum famous juga istilah public speaking gitu ya, kita belum terlalu kenal lah untuk istilah itu, apalagi masih pelajar pada saat itu. Yang kemudian saya apply di salah satu radio di Kota Makassar setelah lulus kuliah dan segala macam. Kemudian saya bekerja di situ menjadi seorang penyiar. Saya banyak dilatih oleh mentor-mentor, utamanya mentor-mentor senior yang ada di radio, dan juga saya banyak ikutin pelatihan-pelatihan, salah satunya dulu pelatihan oleh Mas Eko Junior yang notabene juga banyak melatih penyiar-penyiar terkenal di Indonesia yang sekarang juga kalau kita lihat warawiri di industri entertain atau kreatif yang ada kita lihat sekarang di TV-TV gitu, dan bahkan di media sosial. Dari situ kemudian akhirnya terasahlah dengan kemampuan latihan yang sering, dan apalagi memang sering berbicara depan mic gitu sebagai seorang penyiar, yang kemudian itu juga membawa saya menjadi seorang MC, menjadi seorang moderator, mempresentasikan sesuatu juga sangat mudah gitu, apalagi untuk kerjaan. Sebenarnya kemampuan berbicara di depan umum, kalau misalnya ada yang bilang bahwa itu bakat dari lahir, enggak juga sih. Karena dari apa yang saya alami selama ini, saya belajar untuk merubah kemampuan saya yang dulu yang menjadi kelemahan saya dalam berbicara gitu kan, akhirnya menjadi orang yang cukup fasih dan lancar dalam berbicara ya pasti dengan jam terbang, latihan, kemudian membiasakan diri untuk tampil di depan umum juga, itu yang menggembleng kita akhirnya terbiasa, meskipun tetap ada yang namanya rasa nervous ya, grogi dan segala macam. Dan satu lagi bahwa kemampuan public speaking ini wajib untuk kita kuasai, untuk kita miliki, apalagi dalam dunia profesional, dalam dunia kerja gitu ya. Kemampuan kita berkomunikasi baik dengan sesama rekan kerja ataupun dengan klien itu akan menaikkan nilai kita, value kita sebagai orang yang profesional di bidang yang kita geluti gitu. Jadi mau nggak mau ya dari sekarang tidak ada kata terlambat buat belajar kalau memang kalian ingin menguasai itu gitu, public speaking ini sendiri atau berbicara di depan banyak orang atau audiens. Nah, sekarang kita mencoba sedikit membedah tentang public speaking gitu. Kita bedah secara singkat gitu ya. Apa sih public speaking? Jadi kalau kita lihat dari frasanya sendiri kan public dan speaking gitu.
istilah bahasa Inggris yang kalau di Indonesia kan public adalah umum dan speaking adalah berbicara. Jadi kalau di Indonesia kan adalah berbicara di depan umum. Jadi ada juga satu definisi yang saya kutip dari Merriam-Webster tentang public speaking ini. Jadi ada dari kamus Merriam-Webster yang mengatakan bahwa public speaking yaitu merupakan sebuah aksi, tindakan atau keterampilan berbicara pada sekelompok orang gitu atau orang banyak gitu kan. Sedangkan menurut David Zarefsky, jadi ini seorang profesor ahli komunikasi di Universitas Northwestern di Amerika, dalam bukunya yang berjudul Public Speaking Strategic for Success, public speaking merupakan sebuah proses komunikasi berkelanjutan yang mana pembicara berinteraksi dengan pendengarnya atau audiens untuk menyampaikan sebuah pesan, gitu. Untuk mendeliver sebuah pesan lah intinya. Disebutkan juga bahwa public speaking ini adalah salah satu rumpun dari ilmu komunikasi atau retorika. Jadi antara retorika dan public speaking ini memiliki kesamaan, yaitu seni berkomunikasi secara lisan yang dilakukan oleh seseorang ke sekelompok orang secara langsung bertatap muka. Jadi contohnya kalau ketika kita berpidato gitu ya, atau ceramah dalam konteks keagamaan, khotib menjadi seorang khotib atau moderator atau MC di berbagai event termasuk wedding atau event konser dan segala macam gitu ya. Atau buat teman-teman yang bekerja di bidang marketing gitu, ketika mempresentasikan sebuah project gitu kan, atau teman-teman yang berprofesi sebagai pendidik atau guru nih, ini juga wajib dimiliki dan dikuasai untuk bisa menyampaikan materi ajar ke peserta didik dengan mudah dan dapat dimengerti. Nah, dari public speaking sendiri sebenarnya ada beberapa komponen yang harus kita kuasain, yang dimana ini bisa membuat penampilan kita ketika kita berbicara depan umum akan terlihat sangat siap dan sangat sempurna pastinya. Yang pertama adalah kita sebagai penyampai pesan, informasi atau sebagai komunikator lah. Jadi dalam hal ini ya pembicara harus memperhatikan teknik-teknik dasar public speaking yang meliputi teknik vokal dan verbal juga yang pasti, sehingga dapat menampilkan showmanship gitu ya. Terus pesan informasi yang disampaikan. Nah, untuk komponen yang kedua ini, pesan yang disampaikan tuh harus singkat, padat dan mudah dicerna. Jangan yang muter-muter, orang susah ngerti apa yang kita sampaikan atau apa yang kita omongin gitu ketika kita menjadi seorang MC dan segala macam. Jadi jangan sampai itu membuat audiens kita malah nganggap kita apa ya, kayak orang lindur gitu, nggak tahu ngomong apa, dan orang juga nggak ngerti apa yang kita sampaikan. Jadi ini diperlukan teknik penyusunan dan meramu materi presentasi untuk mempermudah audiens kita menangkap pesan yang kita deliver. Kemudian komunikan atau penerima informasi atau audiens kita nih. Jadi pembicara itu harus cerdas dalam melakukan analisis audiens. Ya minimal analisis psikologi dan demografi lah, supaya kita bisa lebih tahu kita berhadapan dengan siapa ketika kita menyampaikan sesuatu atau ketika kita berpresentasi gitu ya, supaya akan lebih mudah cara menyampaikannya gitu. Terus ya selanjutnya ada lagi media penyampaian pesan atau informasi. Jadi mudah tidaknya sebuah informasi diterima atau dicerna oleh audiens kita itu juga dipengaruhi oleh media yang digunakan. Jadi dalam hal ini tuh ada beberapa media yang berperan sebagai sarana pembantu menyampaikan informasi. Seperti contohnya itu ada media grafis, fotografi, audio, video, dan juga materi lingkungan yang ada di sekitar kita. Yang terakhir adalah feedback atau umpan balik. Jadi ini menjadi salah satu indikator sukses atau tidaknya kita menyampaikan sesuatu, menyampaikan pesan ketika kita berbicara di depan umum. Jadi untuk mendapatkan feedback dari audiens ini ya kita dengan mengamati bahasa tubuh mereka, kita bisa melihat kok dari misalnya ketika kita berbicara di depan umum, kita bisa melihat gaya tubuh, bahasa tubuh mereka dalam kondisi misalnya bosan atau cemas atau antusias. Ya banyak ciri-ciri lah yang bisa kita lihat. Kalau misalnya antusias kan matanya berbinar-binar, terus semangat bertepuk tangan, atau ikut berinteraksi dalam sesi tanya jawab yang ada pada saat kita menjadi pembicara atau menjadi speaker gitu dalam sebuah acara. Jadi teman-teman, itu tadi beberapa hal dan gambaran singkat mengenai apa itu public speaking, terus komponen-komponen apa aja yang penting kita perhatikan dalam public speaking itu sendiri gitu ya. Semoga ini bisa menjadi pencerahan juga buat kalian yang
masih penasaran dengan public speaking itu sendiri gitu. Ketika kita ingin meningkatkan kemampuan soft skill kita dalam hal public speaking sendiri. Karena sekali lagi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa berbicara depan umum terlepas suka gak suka itu sudah menjadi tuntutan, itu sudah menjadi kewajiban kita untuk bisa menguasai, apalagi dalam ranah kerjaan gitu, profesional. Dan yang pasti nanti di next video saya akan kembali membahas tentang banyak informasi dan berbagai macam tips and trik dalam belajar dan menguasai public speaking gitu ya, serta bagaimana peranan penting public speaking itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan tempat tinggal kita ataupun di tempat kerja gitu, dan di komunitas juga. Dan yang pasti saya Reno Raditya dari Bintang Kreator pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.